Namaku Arga Wijaya. Sebulan lalu aku diculik ke luar negeri. Di sini aku jadi budak tambang. Tapi pemilik tambang mau tutup lokasi ini, dan kami harus ikut mati bersamanya. Sekarang aku cuma berusaha bertahan hidup. Jangan bunuh aku, jangan. Bukan aku yang mau bunuh kau. Hari ini tambang ini harus ditutup. Menurut tradisi di sini, kalian para budak tambang harus dikubur hidup-hidup. Dengar ya, ini sudah takdir kalian. Bang Raka, bunuh aku cuma buang-buang peluru. Biarkan aku hidup, aku jamin kekayaan yang bisa kubawa untukmu jauh lebih berharga dari satu peluru. Banyak omong. Jangan bunuh aku, Bang Raka. Aku nggak asal ngomong, aku kasih tahu jalan. Jalan menuju kaya raya. Tepat 30 meter di sebelah timur. Timur? Ya, di bawah sana. Ada jalan emas yang penuh berkah. Jangan berbelit, cepat katakan. Aku kasih tahu. Bang Raka, di bawah sana ada urat biji baru. Nilainya tak terkira. Dari mana kau tahu? Aku bisa meramal. Meramal? Sistem ramal heksagram. Aku sudah meramal di tambang ini, 30 meter di timur. Ada urat biji baru. Benar, kan? Inang, Anda telah mengaktifkan sistem ramal heksagram. Mulai sekarang, semua ramalan Anda adalah takdir langit untuk mencari rezeki dan hindari sial, dan menguasai inisiatif. Bang Raka, ramalanku sangat akurat. Kalau tak percaya, suruh gali di sana untuk buktikan ramalanku. Bocah, kau anggap aku bodoh? Bukan. Masih meramal? Sekarang kuhabisi kau. Jangan. Kepala keluarga Santoso datang. Nanti kau urusi. Kepala keluarga, ada apa? Hal kecil begini, saya urus saja. Tambang ini sudah saya periksa total. Tak mungkin ada bahan batu lagi. Raka, kenapa? Suruh urus tambang. Kok lama sekali? Barusan ada budak tambang, menghambat. Sekarang saya selesaikan dia. Ini pemilik sebenarnya urat biji itu, kepala keluarga Santoso, Maya Santoso. Asal aku dapat perlindungan Maya Santoso. Jangan bilang mati. Mungkin malah bisa keluar tambang dan pulang. Aku tahu lokasi urat biji. Di depan kepala keluarga masih berani bohong? Berani-beraninya. Karena kau tak mau hidup. Sekarang kuantarkan kau mati. Jangan. Tunggu. Kamu bilang tadi, kamu tahu lokasi urat biji? Iya, betul. Kepala keluarga, lokasi urat bijinya hanya saya yang tahu. Lihat, nyawa saya murahan, mati pun tak apa. Tapi, kalau Anda melewatkan urat biji seperti ini, kerugian Anda akan besar. Kepala keluarga, dia cuma budak tambang rendahan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya yang akan habisi dia. Saya tidak. Raka, biarkan dia lanjut bicara. Kepala keluarga, nama saya Bai Bujiu, saya bisa meramal pakai heksagram. Menurut ramalan saya, 30 meter di timur tambang ini, ada urat biji yang belum digali. Nilainya tak terkira. Kepala keluarga, Bai Bujiu ini cuma dukun gadungan yang suka menipu. Sekarang tahun 2026, masih percaya takhayul kuno. Tambang ini sudah kami survei berulang kali dengan alat deteksi profesional. Urat biji ini sudah lama kering total. Kepala keluarga, bagaimana kalau begini? Suruh Bang Raka, cari orang untuk menggali. Nanti kalau tidak ada, baru Anda bunuh saya. Juga belum terlambat. Budak tambang berani, suruh-suruh saya. Raka, saat ini keluarga Shen makin melemah. 3 keluarga besar lain mengincar. Kalau benar ada urat biji baru, posisi keluarga Shen akan jauh lebih baik. Raka Perdana, lakukan seperti katanya. Gali di sebelah timur. Kalau tak ada urat biji baru, kau akan kusiksa sampai dicincang hidup-hidup, lalu kubuang ke laut untuk jadi makanan ikan. Kepala keluarga, tenang saja. Ramalanku sangat akurat. Pasti ada urat biji di timur. Kepala keluarga, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma budak tambang. Mana mungkin paham urat biji? Cuma sebentar kok. Kalau di timur, benar-benar ada urat biji yang nilainya tak terkira, mungkin bisa bantu keluarga Santoso. Bangkit membalik keadaan, jadi yang teratas di antara 4 keluarga besar. Tapi ini cuma omong kosong budak tambang. Keluarga kau tak waras? Omong kosong atau bukan, lihat saja nanti. Gali! Kepala keluarga, Bang Raka, benar ada urat biji. Kepala keluarga, Bang Raka, benar-benar ada urat biji. Wah, Arga Wijaya, ternyata kau benar. Mana mungkin? Aku pakai peralatan tercanggih. Sudah berapa kali memeriksa. Hasilnya selalu sama. Mana mungkin masih ada urat biji? Bang Raka, entah pakai teknologi tinggi atau cara leluhur, yang penting memang ada urat biji nyata di sini.
Bukankah itu sudah cukup? Benar-benar langit memberkati keluarga Santoso. Mungkin dialah orang yang bisa membantu keluarga Santoso, orang pemecah kebuntuan. Kepala keluarga, lihat aku bantu keluarga Santoso dengan kontribusi besar ini. Bisakah minta hadiah? Arga Wijaya, kau sudah tak mau hidup lagi ya? Kau memang budak tambang keluarga Santoso. Membantu keluarga ini adalah kewajibanmu. Berani-beraninya minta hadiah dari kepala keluarga? Saya tak mau lagi. Hadiah. Arga Wijaya, kau orang pertama yang berani minta imbalan di hadapanku. Katakanlah, apa yang kau inginkan? Kepala keluarga, pulang. Saya ingin pulang. Pulang. Arga Wijaya, hanya dengan meramal, bisa menemukan lokasi urat biji? Bakat sepertimu, mana mungkin aku rela melepasmu pergi. Ini, Keluarga Santoso besok ada turnamen judi batu giok. Bantu aku menang dalam pertandingan itu. Kemewahan dan kekayaan, apapun yang kau mau, akan kuberikan padamu. Kepala keluarga, jangan biarkan anak ini ikut. Turnamen judi batu besok. Sangat penting. Sedikit saja kesalahan. Keluarga Santoso bisa jatuh dalam kehancuran tanpa jalan pulang. kemewahan dan kekayaan. Sekarang nyawa saya di tangan orang lain. Bukan apa kata orang lain. Lalu saya lakukan, dan pulang juga butuh dukungan dana. Lebih baik jalani saja selangkah demi selangkah. Tapi Maya Santoso ini juga bukan orang yang mudah. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Arga Wijaya, aku sedang bertanya padamu. Saya setuju. Tentu saja saya setuju. Bisa berkontribusi untuk keluarga Santoso adalah keberuntungan saya. Berani aku menolak. Tapi kalau aku menang judi batu giok, dapat kepercayaan Maya Santoso, maka pulang ke kampung halaman. Masih ada kesempatan. Bertahan hidup dulu yang utama. Harus berjuang. Arga Wijaya, kuingatkan kau, jangan punya niat lain. Turnamen judi batu giok besok, kau harus menang. Baik. Aku pasti berusaha maksimal. Bantu kepala keluarga menang. Kau juga salah satu aset keluarga Santoso. Kalau keluarga Santoso besok kalah judi batu, kau akan berubah dari budak tambang Santoso menjadi budak tambang keluarga lain. Apa? Kita ini senasib sepenanggungan. Hanya jika Santoso menang, kau bisa hidup. Kepala keluarga, turnamen besok, taruhannya sebesar itu? Lebih dari itu, kutaruhkan seluruh Santoso, seluruh hartanya. Tak ada jalan mundur. Jadi pertandingan ini harus kau menangkan. Bukan cuma untuk Santoso, juga untuk dirimu. Ayah Maya Santoso dulu menyinggung bos yang kuasai seluruh pasar giok luar negeri, Dimas Mahendra, atas perintahnya, 3 keluarga besar lain selalu tekan Santoso. Lihat sikapnya, sepertinya sudah terdesak ke ujung tanduk. Kepala keluarga, pertandingan besok, kalau kita menang, apakah Santoso bisa kembali jadi yang teratas? Tapi kalau kalah, tambang dan bisnis kita, semua jatuh ke mereka. Kita... Arga Wijaya, bukannya kau bisa meramal? Coba ramalkan. Untuk judi batu giok besok, bisakah kita menang? Baik. Ku coba ramalkan. Hexagram Cian, garis 95. Naga terbang di langit. Pertanda sangat mujur. Pasti menang. Tenang saja kepala keluarga. Selama Arga Wijaya ada di sini, turnamen judi batu giok besok, pasti ku bantu menangkan. Kalimat itulah yang kutunggu. Kepala keluarga, Arga Wijaya ini tak paham soal batu giok, bisakah diandalkan? Meski aku tak paham soal batu giok, tapi aku ahli meramal. Tenang, dijamin menang. Reza Pratama, tuan muda keluarga Pratama dari 3 keluarga besar, turnamen judi batu giok hari ini, lawan kita adalah dia. Maya Santoso, hari ini kubawa seseorang. Dia adalah Mahaguru penilai batu giok yang termasyhur di luar negeri, Mahaguru Hendra. Hari ini arena judi batu ini akan jadi kuburan keluarga Santoso? Biarkan saja. Mau kulihat dengan apa kau melawanku? Mahaguru penilai batu termasyhur dari luar negeri? Tak pernah kudengar. Kau ini, jangan tertawa. Dari mana kau muncul? Siapa kau? Aku? Namaku Arga Wijaya. Pakar penilai batu giok yang kubawa. Pakar penilai batu giok? Dia? Berpakaian seperti pengemis. Keluarga Santoso sudah kehabisan orang. Arga Wijaya. Boleh kutanya, dari aliran penilaian batu giok mana? Di luar negeri tak ada aliran yang tak ku ketahui. Bisa jadi, kau malah harus memanggilku paman seperguruan.
Aliran? Aku tak punya aliran. Apa? Kau tak punya aliran? Lalu metode menilai batumu, dari siapa kau belajar? Aku tak bisa menilai batu. Tak bisa menilai batu? Lalu untuk apa kau ke sini? Buat judi batu giok. Begini, walau aku tak bisa menilai batu, tapi aku bisa meramal. Dengan meramal buat judi batu giok di sini, sudah cukup. Ramal buat judi batu? Kukira kau ini murid unggulan Maha Guru ternama. Tak disangka cuma seorang. Penipu keliling yang pamer lalu menipu. Maya Santoso, keluarga Santosomu, sudah jatuh miskin sampai tak mampu lagi menyewa pakar penilai batu? Reza Pratama, judi batu belum mulai. Terlalu dini kau bicara begitu. Kemampuan Arga Wijaya pasti lebih hebat dari Mahaguru Hendra. Kita lihat saja nanti. Semangat anak muda memang berkobar. Perjudian belum mulai, sudah bertengkar dulu. Dimas Mahendra, menguasai negeri seberang, mengendalikan hidup mati. Seluruh keluarga Giok, penguasa saat ini keluarga Mahendra. Karena semua sudah berkumpul, jangan buang waktu lagi. Pertandingan hari ini mulai sekarang. Batu-batu ini baru diangkut dari tambang. Tumpukan mana yang kalian suka, belilah. Setiap ronde pilih satu untuk dibelah. Terbaik 2 dari 3 ronde. Yang bertaruhkan adalah jumlah total setelah batu dibelah. Total nilai siapa yang lebih tinggi, dialah pemenangnya. Baik, Tuan Dimas. Kalau begitu kami pilih dulu. Arga Wijaya. Dana yang bisa kita pakai hanya 3 juta yuan. Batu yang bisa dibeli sangat terbatas. Bro, kamu nggak kasih makan kuda, tapi mau kuda lari kencang? Kepala keluarga, batasanmu ini terlalu ketat, 3 juta yuan, cuma bisa beli 2 tumpukan ini. Harus pilih salah satu. Keluarga Santoso di dunia bisnis, dikepung 3 keluarga besar. Bisa keluarkan 3 juta yuan, sudah sangat bagus. Lagi pula, bukannya kamu bilang kemarin, kita pasti menang. Sudahlah. Ramalan bilang, hari ini pasti menang. Oh ya, kepala keluarga. Barang yang kemarin saya minta, kamu beli mana? Bukannya kamu cuma perlu jentikan jari, lalu bisa meramal? Buat apa saya beli ini? Karena keren. Turnamen judi batu giok sebentar lagi mulai. Kamu ramal, kita harus pilih yang mana. Baik ya. Kalau begitu saya beri mereka sedikit tekanan. Wahahaha. Andalkan ini nilai batu? Kamu ini gila. Kalau batu-batu ini bisa paham ramalanmu, saya akan telan semuanya sekarang. Maya Santoso. Bawa beberapa koin tembaga tua, berani tantang saya main batu giok? Menurut saya, kamu bukan datang buat judi batu. Tapi bikin orang jadi bahan tontonan. Wahahaha. Maya Santoso, kamu ajak orang seperti ini ikut turnamen? Meremehkan turnamen judi batu keluarga Mahendra. Saya, Ya karena nakli ya. Dengar ya, nilai batu giok harus pakai dasar ilmiah. Penampilan fisik berbeda, berhubungan dengan kulit batu yang beda. Kamu pakai ramalan heksagram? Itu cuma khayalan. Hahaha. Maya Santoso, turnamen sudah mulai. Mau ganti peserta sekarang? Sudah terlambat. tidak. Cuma Arga Wijaya yang bertaruh. Bagus sekali. Aku ingin lihat dengan orang ini, batu apa yang bisa kamu dapat. Kepala keluarga Santoso, sangat percaya padaku. Hari ini cuma bawa Arga Wijaya sendiri. Benar, tak bisa diganti. Aku percaya padamu. Kamu harus menang hari ini. Hantam habis-habisan muka mereka. Begitu rupanya. Kepala keluarga, tenang saja. Walau tak bisa judi batu, tapi aku benar-benar bisa meramal. Tak bisa judi batu. Tapi bisa meramal. Maya Santoso. Hari ini akan kubuat kamu kalah total. Tuan Muda Reza, Anda tak paham kemampuanku. Jangan bicara terlalu dini, nanti lidahmu terkilir. Hah! Tidak tahu, baik, buruk. Turnamen sepenting ini, kau penipu berani ikut. Maya Santoso, kalau ayahmu tahu,
Kau hancurkan keluarga sampai begini. Tutup peti matinya. Pasti tak bisa menahan. Kamu, Hai, aku beda dari penipu keliling yang lain. Ramalan heksagramku 100% akurat. Tuan Muda Reza, apa kau mau kuramal? Boleh. Coba ramalkan nasibku. Akan kulihat kehebatanmu. Boleh. Mau diramal apa? Ramalkan nasibku bulan ini. Sok-sokan. Aduh. Heksagram Huan. Heksagram Huan angin air. Tuan Muda Reza, kau mengambil uang yang bukan hakmu. Bulan ini harus dikembalikan. Jelasin. Baik. Maksudnya, Hak kiri yue. keluarga bercerai-berai, uang pun habis. Bisa jadi, istrimu lari. Omong kosong. Kau cari mati? Berani kau kutuki keluargaku? Aku Cukup. Ini turnamen judi batu giok, bukan pasar. Kalau masih ribut, keluar semua. Sok mistis. Tidak tahu aturan. Reza, kau pilih dulu. Tuan Dimas, tenang. Kami langsung mulai. Dimas jelas memihak Reza. Sepertinya hari ini akan sengit. Tenang, Tuan Muda Reza. Aku pasti pilih batu bernilai tertinggi. Maya Santoso. Setelah hari ini, 4 keluarga besar mungkin tinggal 3. Tinggal 3 keluarga. Keluarga Santoso kalian sudah pasti akan dibagi-bagi habis. siapa yang menang belum tentu. Kau jangan terlalu cepat bersenang hati. Tuan Muda Reza, aku sudah pilih. Aku pilih tumpukan batu ini yang 50 juta. Baik. Tuan Dimas, kami sudah pilih tumpukan 50 juta ini. Haha. Memang pantas disebut yang terbaik di antara sebaya. Bertindak tegas. Batu 50 juta ini dipilih tanpa ragu sedikit pun. Kalau begitu, kalian yang buka batu dulu. Aduh, batu ini tak bernyawa. Sama sekali tak ada aura mulia. Dibelah pasti rugi. Arga Wijaya, apa yang kau omong kosong? Mahaguru Hendra menilai batu tak pernah salah lihat. Mana bisa kau, dukun gadungan ini, ikut campur? Mahaguru Hendra, jangan dengarkan dia. Belah batu itu? Tuan Muda Reza, kita belah yang ini. Bahan ini pasti melonjak besar. Giok es tinggi bermotif terapung. Nilainya sekitar 30 juta. Memang bagus bahan ini. Lihat tampilan fisiknya. Harganya pasti 30 juta. Arga Wijaya, kau bilang batu ini jelek? Coba kau jelaskan. Jeleknya di mana? Rahasia langit tak boleh dibocorkan. Hah, sungguh lucu sekali. Cuma bisa ngomong kosong. Buat alasan. Kamu bukan penipu. Lalu siapa lagi? Yang kamu lihat hanyalah kulit batunya. Yang saya ramal adalah nasib batu itu. Kamu boleh tak paham, tapi jangan bilang saya salah. Kamu. Ngomong panjang sama dia buat apa? Mahaguru Hendra, cepat belah batunya. Orang macam dia, mungkin seumur hidup tak pernah lihat giok asli. Saya bilang batu ini gagal. Ya pasti gagal. Hah! Anak muda, ini bahan tambang tua. Kulitnya padat, pasirnya merata. Lihat saja fisiknya, sudah pasti bahan bagus. Kenapa kamu bilang tak bisa? Luarnya mewah, dalamnya busuk. Pasti gagal. Hah, batu belum dibelah. Kamu sudah berani simpulkan. Jangan-jangan kamu bilang, hasil ini dari ramalanmu? Mahaguru Hendra, walau menilai batu biasa, tapi otaknya masih lumayan. Betul, ini hasil ramalan saya. Omong kosong. Ternyata keluarga Santoso benar-benar kehabisan orang. Mahaguru Hendra, rupanya masih tak percaya kemampuan saya. Kalau kamu begitu yakin, coba ramalkan, bakal keluar apa dari batu ini? Baik, ya. Karena kau tanya dengan rendah hati, maka aku akan kasih tahu dengan murah hati. Batu ini bukanlah yang kalian sebut batu kelas puncak. Ini cuma batu biasa. Apa? Batu biasa? Omong kosong. Lihat kulit batunya yang bagus ini. Bahan sebaik ini. Kau bilang cuman batu biasa? Hei, aku belum selesai bicara. Jangan bilang 30 juta. Batu ini bahkan tak seharga 3.000 rupiah. Mahaguru Hendra, jangan dengarkan omongannya. Cepat mulai saja.
Menurutku dia cuman seorang penipu yang pamer lalu menipu. Baik, aku akan mulai sekarang. Kita lihat saja nanti. Hahaha. Apa ku bilang tadi? Pasti batu bagus. Lihat Mahaguru Hendra sampai terdiam. Hahaha. Bukan Tuan Muda Reza. B batu mentah ini gagal total. Apa? Gagal? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa gagal? Cuma lihat kulit batunya saja, sudah pasti kelihatan. Ini barang bagus. Kok bisa tidak ada apa-apa? Tak dengar nasihat baik. Rugi sendiri di depan mata. Pasti kau si mulut sial ini. Heza, ini di arena judi batu. Di depan banyak orang. Jangan merusak martabatmu. Sudah. Masih ada 2 bahan lagi. Jangan buru-buru, 2 bahan di belakang itu. Kulitnya terlihat lumayan. Pasti nilainya melonjak. Arga Wijaya. Lawan sudah buka 1 batu. Kalian belum pilih. Baik. Adrian menggambar heksagram. Raja Victor menyusun garis heksagram. Mahaguru Galen mewariskan ajaran. Leonard Mahir meramal bak dewa. Para guru leluhur. Kikono Dendo. Hame konser di Juna Cahye. Batu termahal di arena hari ini. Di mana tersembunyi? Arga Wijaya, kau memang jago. Sok mistis menipu orang. Arga Wijaya, sudah dihitung? Kita harus pilih tumpukan yang mana? Sektor Tenggara. Di luar 10 langkah. Ada apa ini? Bukannya itu tumpukan limbah batu? Batu termahal hari ini. Kenapa bisa di sana? Arga Wijaya. Kau hitung lama sekali. Mau pilih yang mana? Sektor Tenggara, 10 langkah. Ini. Ini kan tumpukan limbah batu. Tumpukan limbah batu apa? Betul, aku pilih tumpukan limbah batu. Arga Wijaya. Kupikir kau sok mistis. Kira mau pilih yang mana? Malah pilih tumpukan limbah batu. Hahaha. Kau mau bikin aku mati ketawa? Maya Santoso. Ini dia orang berbakat keluarga Santoso. Arga Wijaya, kau berani sekali. Bahkan berani. Menipu kami? Kau kira judi batu giok? Cuma main-main di kaki 5? Di sini salah bicara. Awas nyawamu melayang. Arga Wijaya, kau yakin? Kepala keluarga. Pertanda heksagram menunjukkan. Arah tenggara, 10 langkah. Ambil 1 batu sembarangan. Seharusnya tidak salah. Tuan Dimas, kami pilih tumpukan limbah batu ini. Keluarga Santoso makin lama makin payah. Kasih batu limbah itu padanya. Kepala keluarga. Pertanda heksagram menunjukkan hari ini pasti menang. Maya Santoso, Maya Santoso. Kau benar-benar seperti orang kerasukan. Kepala keluarga Santoso yang terhormat malah memilih batu mentah dari tumpukan limbah batu. Hahaha. Sekarang jelas kemerosotan keluarga Santoso. Sudah pasti. Dapat. Kepala keluarga perempuan gila seperti ini. Bagaimana mungkin keluarga Santoso makmur? Sudah, jangan banyak omong. Maya Santoso. Pilih batu kalian. Kepala keluarga. Pilih 1 saja. Saya, Benar. Pinjam sedikit hoki kepala keluarga. Kepala keluarga, pilih sembarang saja. maksud Arga Wijaya? Suruh saya pilih sembarang. Aduh, kepala keluarga jangan ragu-ragu. Ini saja. Bukan, kamu tidak pertimbangkan lagi? Tidak perlu. Heksagram bilang, kita ambil batu sembarang. Di luar 10 langkah. Arah tenggara. Kalau begitu ambil sembarang saja. Potong. Potong. Ini cuma batu limbah. Penampilan luarnya sama sekali tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin ada hijau? Hahaha. Maya Santoso, kalau kau berlutut minta ampun padaku sekarang, setelah keluarga Santoso lenyap, aku mungkin masih mau memberimu sesuap nasi. Oh ya? Lihat. Ini apa? Hah?
Ini tak mungkin. Ini giok kaca hijau kaisar dari tambang tua. Hijau kaisar yang legendaris, mahal dan langka di pasaran. Giok kaca hijau kaisar dari tambang tua. Selamat Tuan, misi ramalan awal selesai. Kemampuan ramalan naik tingkat. Heksagram kini bisa tunjukkan barang asli atau palsu, tahun pembuatan, tingkat mutu, dan bahaya tersembunyi. Nah, bagus. Di bawah heksagramku, bagus atau jeleknya sesuatu, bernilai atau tidak. Langsung ketahuan. Tak mungkin. Ini pasti cuma tebakan. Tuan Dimas, dia pasti cuma nebak buta. Ronde ini tak sah. Reza Pratama, ramalan heksagram ini sama seperti menilai dari kulit dan akar warna. Semua cara menilai batu giok kok dari mulutmu. Jadi cuma nebak buta? Diam! Kau tak berhak bicara. Baik, ku umumkan. Ronde pertama Arga Wijaya lawan Reza Pratama. Arga Wijaya menang. Reza Pratama, kau kalah. Aku belum kalah. Masih 2 ronde. Jangan senang dulu. Batu sisanya belum dibuka. Sekarang bilang menang. Terlalu dini. Kalau begitu, kita lihat nanti. Ronde kedua mulai. Silakan pilih batu. Arga Wijaya. Barusan kau cuman beruntung tebakan tepat. Jangan kira kau benar-benar punya kemampuan. Keberuntungan, itu adalah kemampuanku. Hasil sudah pasti, kau cuma iri. Tuan Muda Reza, kita pilih yang ini. Batu mentah ini dari lokasi tambang Muna. Saya perkirakan, hijau terang murni es tinggi. Nilainya di atas 22 miliar 500 juta rupiah. Kali ini, kita pasti menang. Batu mentah hijau terang pedas es murni ada letak di dalam, nilai 18 miliar rupiah. Kok bisa sama sekali meleset? Mahaguru Hendra, gelar pakarmu ini, jangan-jangan dibeli ya? Omong kosong. Hah! Saya Hendra ini, di arena judi batu giok, sudah ditempa pengalaman bertahun-tahun. Kedudukanku, mana boleh kau pertanyakan? Coba kau jelaskan padaku. Di mana letak kesalahanku? Hah? Pertama-tama, warnamu sudah salah, jenis dan kejernihannya juga salah. Lalu selanjutnya, rahasia langit tak boleh dibocorkan. Tapi, batu ini, kalau bisa terjual 18 miliar, sudah harga langit. Lebih tinggi lagi tak akan laku. Arga Wijaya mengulur waktu percuma. Ini jelas batu mentah hijau terang murni es tinggi. Kalau kau bersujud dan merengek padaku sekarang, aku masih bisa pertimbangkan untuk mengurangi jumlah sujudmu. Buru-buru apa? Aku belum pilih. Lokasi tambang Musisa, hijau air bening jenis es, tanpa kapas tanpa retak, nilai 67 miliar 500 juta rupiah. Dasar air bening, tanpa kapas tanpa retak. Kau yang kupilih. Aku pilih yang ini. Wahahaha. Batu ini bentuknya kasar, retaknya banyak banget. Bahkan jenis dan kejernihan dasarnya aja nggak ada. Nah, mana mungkin ada hijaunya. Hahaha. Tuan Muda Reza, kali ini kita pasti menang. Batu jelek kayak gini, buat paving pun nggak layak. Iya kan? Kacau banget. Maya Santoso, kamu bawa orang macam apa sih? Kalau nggak mau ikut judi batu, aku bisa umumkan sekarang, keluarga Santoso kalah. Serahkan keluarga Santoso ke orang yang paling mampu. Kepala keluarga, tenang saja. Nanti pas batu ini dibelah, waktunya tiba, muka mereka bakal babak belur. Maya Santoso, masa kamu percaya sama penipu yang cuma mainin tempurung kura-kura dan koin tembaga tua ini dengan jalan menyimpang? Kayak gini, batu yang dipilih. Mana mungkin menang lawan aku? Menang kalah bukan cuma omongan. Judi batu adu batu, bukan adu mulut. Metode apa? Buat milih batu nggak penting. Yang penting, bisa ngalahin kamu. Baik, kalau gitu belah. Biar semua lihat, batu ini bisa ngeluarin apa. Oke, ini dibelah. Aduh, ini mana mungkin? Keluarnya hijau terang es murni. Itu pun masih ada retaknya. Tampilan fisik kayak gini. Paling cuma bernilai 78 juta. Ternyata semua prediksi Arga Wijaya tepat. Apa? Mahaguru Hendra, bukannya Anda bilang ini hijau terang murni es tinggi? Kok jadi hijau terang pedas es murni? Bahkan ada retaknya? Aduh, es murni dibilang es tinggi. Hijau pedas dibilang hijau terang murni. Mahaguru Hendra. Warna dan jenis kejernihannya sama sekali tidak tepat. Pengalaman belasan tahun Anda, jangan-jangan hanya reputasi palsu? Kamu anak bau kencur. Kamu keterlaluan. Arga Wijaya, jangan sok jago di sini.
Meski batu saya ini hanya bernilai 18 miliar rupiah, terus kenapa dengan batu sampahmu itu yang diambil dari tumpukan limbah batu tetap saja tak bisa kalahkan saya? Tuan Muda Reza benar. Batu sampah di tanganmu ini, kulitnya sama sekali tak ada ciri. Bagaimana mungkin bisa keluar hijau? Ronde ini pasti kamu yang kalah. Arga Wijaya, batu kita belahlah untuk mereka lihat. Biar mereka tahu. Baik, kepala keluarga. Hah! Kok tidak ada apa-apa? Arga Wijaya, ini bagaimana? Hahaha, Arga Wijaya. Kok tak ada hijau sedikit pun? Sudah kubilang. Judi batu giok mengandalkan kulit batu dan asal tambang, sabuk urat dan bunga pinus. Yang seperti ini, kulitnya tanpa ciri apapun, mustahil bisa keluar hijau. Anak muda, tak tahu diri. Membawa trik jalanan ke sini untuk judi batu giok. Bagaimana? Sekarang kau terjebak, kan? Baik. Ramalan Hasilnya heksagramku sudah tak jelas. mungkin salah. Di ronde kedua Mungkinkah ini, batu gioknya ada di tempat Reza yang lebih pertama. dalam? Tunggu. Arga Wijaya, siapa kau ini? Berani menyela Tuan Dimas? Kau cari mati. judi batu giok ada aturannya. Hari ini, kau sebaiknya berikan aku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, nyawamu takkan selamat keluar dari pintu ini. Tuan Dimas, dalam judi batu giok, mana ada aturan satu sayatan tentukan hidup mati? Ini baru potongan pertama. Ikuti permukaan potongan ini, potong lagi satu kali memanjang, pasti keluar hijau. Kurasa kau sudah panik kalah, cari-cari alasan saja di sini. Batu sialan ini, dipotong 10 kali pun, takkan keluar hijau. Arga Wijaya, kau yakin? Kepala keluarga, saya yakin. Di dalamnya, ada hijau air bening jenis es, tanpa kapas, tanpa retak, nilainya minimal 67 miliar 500 juta rupiah. Cukup satu sayatan lagi, perjudian kita hari ini bisa langsung berakhir. Arga Wijaya, kalau tak ada giok, kau kubunuh, dan keluarga Santoso harus serahkan semua hak tambang. Bagus katamu. Sungguh konyol. Hah, si tua. Puluhan tahun aku main batu, tak pernah lihat batu tanpa ciri. Dipotong 2, bisa keluar giokes. Saat ini, keluarga Santoso di tepi jurang, mundur, hancur total. Arga Wijaya dari awal tak sedikit pun panik. Aku harus percaya. Harus percaya. Tuan Dimas, atas nama kepala keluarga Santoso, aku minta potong sekali lagi. Maya, kau tahu, di arena judi batu tak ada jalan mundur. Kalau kau potong lagi, dan tetap sampah, keluarga Santoso tamat. Tak bisa bangkit lagi. Pasti. Bisa keluar atau tidak, potong lagi pasti tahu. Keluar hijau, hijau air bening jenis es. Apa? Batu limbah ini ada gioknya? Tidak mungkin, mustahil. Tuan Muda Reza, sekarang siapa yang ditertawakan? Bagaimana bisa? Itu jelas limbah. Soal hafal data, aku kalah. Tapi soal ramal dan judi, kau kalah. Baru saja, bukannya kau bilang teksturnya kasar? Bahkan buat paving saja bisa melukai kaki. Sekarang lihat, batu yang melukai kaki ini jauh lebih berharga daripada batu mentahmu yang 8 juta yuan, penuh retak itu. Penjaga, seret dia keluar. Berani-beraninya kamu permainkanku. Hari ini kubunuh kau. Reza Pratama. Reza, aturan judi batu giok, kalah harus terima. Kau sudah kalah jelas. Masih mau bilang apa? Tuan Dimas, bukankah sudah waktunya umumkan hasil? Tuan Dimas, ini tidak sah. Trik ramalannya, itu jelas curang. Tidak bisa dianggap sah. Beri aku kesempatan lagi. Pasti aku kalahkan dia. Reza Pratama, ahli itu kau bawa, ikut judi batu, juga atas kemauanmu. Kalau terus ngamuk dan curang, bukan cuma muka sendiri yang hilang, tapi juga martabat keluarga Pratama. Tuan Dimas, aku... Diam. Kalah ya kalah. Tuan Dimas, taruhan sudah selesai. Keluarga Santoso menang judi batu dan berhak naik ke puncak sebagai yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Mohon segera umumkan
Reza itu gagal menang judi batu. Keluarga Santoso tak boleh kembali jadi yang terdepan. Kalau keluarga Santoso bangkit, akan sulit menelannya. Nanti, Mau jadi yang terdepan? Tanya aku dulu. Mau jadi yang terdepan? Tanya aku dulu. Kenapa Bima datang? Bima Saputra yang legendaris di judi batu, tangan besinya tak pernah tinggalkan hidup kepala keluarga Saputra. Tuan Kun, kenapa hasilnya diumumkan? Reza itu siapa? Semua tahu, orang tak berguna, bermimpi kembali. Jadi yang terdepan, mana ada yang semudah itu di dunia ini? Bima, jangan banyak omong. Aku hanya lengah, jadi kalah. Kalau jago, kau saja yang maju. Heza, kau berani lancang padaku? Bicara seperti itu? Kakiku, Dia patahkan kakiku. Kaki Reza kejam sekali. Penjaga, bawa dia pulang ke keluarga Pratama. Tuan Kun, Tuan Kun, Tuan Kun. Bima itu goblok. Hanya hargai kekuatan, bukan orang. Dengan dia di pihak kita, keluarga Santoso takkan bangkit. Bima Saputra, posisi teratas 4 keluarga besar, harusnya milik keluarga Santoso. Maya Santoso. Ayahmu dulu demi judi batu giok, menghalalkan segala cara. Keluarga Santoso jatuh itu pantas. Sekarang kau cuma andal budak tambang ini untuk menang lawan Reza Pratama. Berani mimpi bangkitkan keluarga Santoso? Mimpi di siang bolong. Bima Saputra, keluarga Santoso bangkit dengan kemampuan sendiri, kembali jadi yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Tak perlu kau urusi. Tuan Dimas, turnamen judi batu ini Anda yang pimpin. Tak ada komentar? Maya Santoso dan Bima Saputra harus sama-sama terluka. Baru aku bisa memetik untung sebagai pihak ketiga. Harus cari cara buat mereka bertarung. Bima Saputra, dia benar. Maya Santoso ini sudah menang judi batu. Menurut aturan, keluarga Santoso harusnya jadi yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Kecuali ada yang berani menyalakan taruhan langit. Hahaha, bagus. Taruhan langit lagi. Aku pertaruhkan seluruh harta keluarga Santoso. Penyalak taruhan langit menggunakan seluruh hartanya sebagai taruhan. Pihak yang ditantang tak boleh menolak. Yang kalah harus bayar taruhan di tempat. Warisan leluhur dan nyawa, semua jadi milik pemenang. Maya Santoso, Bima Saputra menyalakan taruhan langit, menantangmu. Kau tak boleh menolak. Jika tak keberatan, tanda tangan dan cap sidik jari. Pertaruhan langsung dimulai. Bima Saputra ini niatnya jahat. Dimas Mahendra juga sudah jelas, tak mau keluarga Santoso bangkit. Sengaja bikin dua pihak berjudi. Meski aku buruh tambang, tapi tetap bagian keluarga Santoso. Kalau jatuh ke tangan Bima Saputra, pulang kampung mungkin mustahil. Aku harus bantu dia. Tuan Dimas, meski Bima nyalakan taruhan langit, tak ubah fakta kita. Sudah ikut judi batu giok, judi batu duluan. Kalau mau ingkar janji, aturan bisa rusak. Aturan, aku tak peduli. Kalau tak bisa kalahkan aku. Posisi puncak, 4 keluarga besar ini, jangan harap kau duduki. Bima Saputra, kau... Kedua pihak mundur selangkah. Keluarga Santoso kembali jadi salah satu 4 keluarga besar. Kalau bisa menang lagi dalam pertandingan lawan keluarga Saputra, maka pemimpin 4 keluarga besar akan jadi keluarga Santoso. Kalau dia benar-benar kalahkan aku akui dia pemimpin, kenapa tidak? Karena Tuan Dimas bilang begitu. Keluarga Santoso akan ikuti? Kalau kau tak berani bertaruh, langsung lumpuhkan tanganmu sendiri. Jadi budakku dengan patuh. Keluarga Santoso, mulai sekarang akan dihapus total. Aku masih kasih kau nyawa. Hanya dengan kembali jadi memimpin 4 keluarga besar, baru bisa pegang hak bicara. Di tangan sendiri, untuk bersihkan nama ayah. Dan pulihkan nama keluarga, taruhan ini harus kuterima. Dan harus ku menangkan. Taruhan langit ini kuterima. Tapi yang akan dihapus, pasti keluarga Saputra. Arga Wijaya, kamu sudah lihat. Aku butuh bantuanmu untuk menangkan sisa taruhan dan kukuhkan posisiku. Kepala keluarga, aku bisa terus bantu keluarga Santoso bertanding dan kalahkan Bima Saputra. Tapi aku punya satu syarat. Baik, emas perak atau harta, atau jabatan, semua bisa kuberi. Jika aku menang judi batu ini, aku minta kepala keluarga, kembalikan surat budak tambangku. Lepaskan statusku. Menang berapa kali pun, tak akan berguna. Selama status budak melekat, aku akan selalu direndahkan. Ingin pulang, langkah pertama harus dapatkan surat itu. Lepaskan status ini. Pertandingan ini, kesempatan terbaikku
Tak kusangka Arga Wijaya minta seperti ini. Dia punya kemampuan dan ambisi. Tidak rendah juga tak sombong. Orang seperti ini layak diperlakukan setara. Baik, aku setuju. Asal kamu menang, surat itu kuserahkan. Terima kasih. Pima, ronde ini kamu buka. Tapi kita bertanding apa? Kami berdua. Aturan terserah kalian. Keluarga Saputra takut pada keluarga bangku seperti kalian? Karena ini pertandingan baru, bagaimana kalau coba cara main yang segar? Aturan lama yang pilih-pilih itu terlalu membosankan. Oh, lalu mau main apa? Ronde pertama, kita main judi buta. Batu mentah ditutup kain hitam, hanya 1 inci kulit batu yang terlihat. Kita bertiga pilih bergiliran, langsung dipotong setelah dipilih. Berdasarkan nilai batu, yang tertinggi menang. Aku lahir sambil menggenggam batu giok, pewaris Resi Jayakusuma. Hanya dengan sekilas, ada giok atau tidak, berapa banyaknya, semua jelas di hatiku. Ronde ini pasti aku menang. Resi Jayakusuma cari kebenaran lewat giok asli seumur hidup. Kalau dia tahu, kau mengatasnamakannya. Untuk omong besar, pasti bangkit dari kubur dan duduk tegak. Maya Santoso. Sudah. Aturan sudah ditetapkan. Pertandingan dimulai. Sistem 2 dari 3 ronde. Ronde pertama judi buta. Di meja ada 20 batu mentah, terbungkus kain hitam. Masing-masing pihak ambil 1. Akhirnya, menang kalah ditentukan dari total nilai giok. Waktu pilih batu, sebatang dupa. Ini dia hijau terang murni jenis es tinggi. Tekstur tua dan halus, kejernihan penuh, tanpa retak tanpa kapas. Ini pasti batu bernilai tertinggi di sini, minimal 67 miliar 500 juta rupiah. Arga Wijaya, giliranmu. Kalau aku menang judi batu giok ini, status budak tambangku bisa lepas. Langkah pulang makin dekat. Adrian menggambar heksagram. Raja Victor menyusun garis heksagram. Mahaguru Galen mewariskan ajaran. Leonard Mahir meramal bak dewa. Wahai para leluhur suci, dengarkan perintahku, yang hamba mohon. Batu termahal hari ini, di mana tersembunyi? Judi batu giok butuh ketajaman mata, bukan pertunjukan sampahmu. Heksagram kan menampakkan wujud. Air tersembunyi kembali tersembunyi. Batu termahal tepat di depan. Hijau terang murni es tinggi. Nilainya 67 miliar 500 juta rupiah. Arga Wijaya, apa katamu? Batu mentah ini, aku yang pilih dan tentukan duluan. Jenis kejernihan nilainya sudah kuhitung jelas. Kau di sini sok-sokan, meramal pakai heksagram, lalu bilang itu hasil ramalanmu? Kukira kau memang punya kemampuan hebat. Ternyata cuma sampah sok-sokan. Arga Wijaya, sebatang dupa hampir habis. Segera pilih batu mentahmu sendiri. Lewat waktu, langsung dinyatakan kalah. Waktunya hampir habis. Sudah terlambat, cepat pilih! Pertanda heksagram menunjukkan batu giok termahal ada di tangan Bima Saputra. Ron ini pasti kalah, gimana? Aku pilih. Heksagram sial. Round pertama hari ini. Pilih batu pasti kalah. Batu mentah tersisa di arena, semua mutu rendah. Tak ada bahan bagus. Cuma heksagram sial. Aku tak percaya. Tak bisa dapat batu bagus. Aku pilih yang ini. Cuma pilih sampah begini? Kurasa kau bukan jago meramal? Tapi jago pasrah bernasib. Batu pilihan saja masih ragu-ragu. Ronde pertama, kau sudah hampir pasti kalah. Sekarang, waktunya membelah batu. Belah punyaku dulu. Biar Maya Santoso dan budak tambang ini lihat dengan jelas. Apa itu? Judi batu giok. Hari ini, di depan semua orang, gue akan injak-injak harga diri kalian. Arga Wijaya, wajahmu pucat. Apa batu mentahnya? Ada masalah? Nggak ada apa-apa. Tenang saja. Nilai melonjak besar. Hijau terang murni es tinggi, tanpa retak tanpa kapas. Harga pasarnya, paling sedikit 33 miliar 750 juta rupiah. Bagaimana? Jenis kejernihan nilainya semua bagus. Arga Wijaya. Kau cuma budak tambang. Sepanjang hidupmu pernah lihat giok semahal ini? Bisa pilih yang lebih mahal lagi? Buru-buru apa? Punyaku belum dibelah. Hijau kaisar. Nggak ada gioknya, murni limbah, nggak ada nilainya. Apa? Limbah? Arga Wijaya. Kemampuan meramalmu mana? Kau pilih batu limbah. Sudah kuduga. Kemenangan lawan pertama. Cuma hoki buta. Mana ada kemampuan beneran? Ronde pertama judi batu giok. Batu mentah Bima Saputra.
Bernilai 33 miliar 250 juta rupiah. Batu mentah Arga Wijaya. Tak bernilai sama sekali. Saya umumkan, Bima Saputra menang. Kita istirahat sebentar. Bersiap untuk ujian berikutnya. Dengan si nekat Bima Saputra ini, rencana aku mencaplok keluarga Santoso bisa terus berjalan. Arga Wijaya, aku ingatkan kau, kalau kalah di turnamen batu giok ini, bukan cuma keluarga Santoso bangkrut. Surat yang kau mau juga takkan kau dapat. Kepala keluarga, tenang saja. Dia cuma duluan ambil inisiatif, duluan rebut batu mentahnya. 2 ronde berikutnya, pasti aku kalahkan dia. Baik, aku percayakan kau sekali lagi. Jangan kecewakan aku. Jangan main-main dengan nyawa. Baik. Kepala keluarga, tenang saja. Aku dan keluarga Santoso satu. Aku takkan biarkan mereka kalah. Harap kau tepati janjimu. Cepat bersiap untuk ronde berikutnya. Sistem, kau keterlaluan. Tanda hexagram ronde pertama, kau tunjukkan aku pasti kalah. Kenapa bisa? Jelaskan. Selamat Inang telah lalui ujian kenaikan tingkat. Fitur ganti heksagram resmi terbuka. Bisa ganti ke heksagram mujur, sial, rezeki, atau pemecah masalah. Heksagram ikuti niat. Semua ada di tangan Inang. Maksudnya, mulai sekarang, hexagramku yang tentukan, kemenanganku yang pegang. Kalau begitu, aku tak terkalahkan. Betul. Ayo Inang sering meramal, buka lebih banyak kejutan. Bima Saputra, siap-siap hadapi badai. Arga Wijaya. Lambat-lambat apa? Kalau takut mengaku kalah saja. Jangan buang waktu kami. Buru-buru apa? Nanti juga kau lihat, apa kemampuan meramal yang sesungguhnya. Apa itu master judi batu giok sejati. Para hadirin, ronde kedua. Dimulai sekarang. Saya yang umumkan. Aturan ronde kedua. Tunggu. Aturan ronde pertama. Ditentukan mereka. Aturan ronde kedua. Harus saya yang tentukan. Saya tak keberatan. Tapi ini pertandingan keluarga Saputra dan Santoso. Harus setuju kepala keluarga Santoso. Kami setuju. Arga Wijaya, kamu gila? Raka yang nyalakan taruhan langit. Aturan harus kami yang tentukan. Kalau Bima yang atur, satu-satunya keunggulan kami hilang. Tenang kepala keluarga. Apapun taruhannya, ronde ini, pasti kami menang. Baik. Bima, katakan aturannya. Judi warna. Tebak tepat warna dalam batu. Dan nilainya. Siapa yang warnanya lebih langka, mutunya lebih tinggi, harganya lebih fantastis. Dialah pemenangnya. Bagus. Ayo coba. Kau tahu risiko judi warna ini besar? Sedikit saja salah, langsung hancur total. Kepala keluarga, tenang saja lihat. Ronde ini, saya bukan cuma menang, tapi akan membuatnya meragukan hidupnya. Ronde pertama saya kalahkan kau. Ronde ini tetap akan hancurkan kau. Aturan sudah ditetapkan. Kedua pihak sepakat. Maka ronde kedua, judi warna, dimulai sekarang. Arga Wijaya. Kali ini, kau pilih dulu. Baiklah. Aku pilih yang ini. Kelihatannya kau akalnya sudah habis. Tak bisa temukan batu bagus? Kita tak akan dapat. Ternyata aku terlalu tinggi menilaimu. Arga Wijaya, masih ada waktu. Gunakan pura-pura lagi, hitung baik-baik. Tak perlu. Aku tetap pilih ini. Aku sarankan kau ganti yang lain. Batumu ini tak mungkin keluar warna bagus. Agar nanti kekalahanmu tak terlalu memalukan. Kepala keluarga Saputra, daripada buang waktu menyindirku, lebih baik pilih batumu dengan teliti. Waktu ini takkan menunggu. Dikasih muka malah tak mau. Nanti kau yang menangis. Arga Wijaya, Bima Saputra memeriksa sedetail itu. Kau asal pilih batu jelek. Kalau kau kalah di ronde ini, sebelum keluarga Santoso runtuh, aku tebas kau dulu. Tenang saja kepala keluarga. Lihat aku akan menangkan ronde ini untukmu. Yang ini, sabuk uratnya padat. Kulit batunya halus. Disentir memancarkan kabut ungu. Ini bahan ungu kelas tinggi asli. Ungu violet es tinggi. Menurut taksiran pasar, harganya mencapai miliaran rupiah. Memang benar murid warisan Resi Jayakusuma. Sekilas bisa nilai bahan ungu bernilai tinggi. Kemampuan judi batu gioknya sungguh luar biasa. Batu mentah ini belum dibelah, kok kalian sudah ambil keputusan? Terlalu cepat menyimpulkan. Arga Wijaya, maksudmu apa? Maksud saya, ini bukan violet. Ini cuma giok kuning. Apa? Arga Wijaya, kau siapa? Ngomong sembarangan lagi?
Kau akan kubungkam selamanya. 10 bahan ungu 9 berserat kayu, 10 bahan ungu 9 berkabut kapas. Yang kau pilih ini, bahkan bukan bahan ungu. Cuma giok kuning. Dan lagi, yang paling murah, kuning minyak ayam. Teksturnya mudah, kejernihannya pendek, kapasnya tebal. Ini cuman bahan kelas bata untuk pajangan. Omong kosong. Kau tahu apa soal giok? Ini violet unggulan. Kulit batunya padat, bunga pinusnya jelas. Mana mungkin, seperti katamu, bahan bata kuning minyak ayam? Bima Saputra, batu yang kau pilih ini, kulitnya tampak bagus sekali. Saya yakin padamu. Terima kasih Tuan Dimas. Kulitnya bagus, buat apa? Luarannya. Dibungkus sebaik apapun, dalamnya. Tetaplah sampah busuk, sama sekali tak layak disebut. Arga Wijaya, kalau bahan sampah ini bisa keluar violet, aku akan membuatmu berlutut. Batumu akan kuhancurkan untuk pakan anjing. Mulai saat ini, kau takkan bisa bicara lagi. Cuma batu biasa. Jangan marah-marah. Kalau memang hebat, tunggu batunya dibelah, baru bicara. Baik, ku tunggu. Berharga atau sampah, ungu atau kuning. Nanti kawan. Setelah dibelah, Beraninya kau, penjaga, belah batunya. Ungu. Ini violet. Kalau ini violet asli, harganya tak ternilai. tenang dulu. Baru celah kecil. Belum selesai dipotong. Jangan buru-buru simpulkan. Potong. Lanjutkan. Biar yang sok tahu, bisa lihat jelas apa itu violet sejati. Kubuat dia mengakui kalah. Gagal. Ini bukan violet. Benar. Ini cuma giok kuning berminyak. Itu pun bahan kelas rendah. Buat pajangan, terlalu kasar. Nilainya paling 33 juta. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Tadi keluar ungu, kok jadi kuning minyak ayam? Firasat buruk. Aktif kan? Bahan ungu bagus. Warnanya meresap dalam. Punyamu ini, warnanya cuma di kulit. Itu cuma kabut kulit pasir kuning. Ungu muda 80. Begitu kena cahaya langsung pudar. Kepala keluarga Saputra. Hasilkan sampai tak sediakan warna kabut dan warna giok. Bisa-bisanya, Omong kosong? Dan mungkin akan saya warna kabut dan warna giok? Tak mungkin. Pasti kamu yang main curang. aku yang curang, kepala keluarga Saputra, hanya berdasarkan kulit batu dan warna kabut. Langsung yakin itu violet. Intinya, kemampuanmu terbatas. Sok tinggi diri, salah lihat sendiri sampai rugi. Sekarang, masih tuduh orang lain curang? Melempar fitnah ke orang lain, tak merasa memalukan? Kamu! Kubunuh kau, brengsek! Kurang ajar. Bikin keributan di depan umum, pantaskah? Judi batu giok memang satu sayatan bisa miskin atau kaya. Yang menang itu keahlian, yang kalah itu nasib. Kalah ya sudah, terima saja. Kalau terus mengamuk, cuma akan membuat keluarga Saputra hilang muka total. Betul. Perkataan Tuan Dimas, sangat tepat. Orang hina sedang jaya. Meski batuku cuma giok kuning. Mengalahkanmu masih mudah. Arga Wijaya, sekarang giliranmu untuk batu pilihanmu. Nilai warnanya. Mulai. Kepala keluarga, tolong pekankan ini. Pegang erat, sebentar saja. Apa yang mau kau lakukan? Adrian menggambar heksagram. Raja Victor menyusun garis heksagram. Mahaguru Galen mewariskan ajaran. Leonard mahir meramal bak dewa. Langit bumi pinjamkan kekuatan. Sambut dewa rezeki 5 arah. Datang rezeki. Anugerahi aku aura rezeki langit. Ganti heksagram bebas. Heksagram rezeki. Mulai. Berkelahian. Mantra pinjam tenaga langit bumi. Dewa rezeki merasuk. Semua cuma trik murahan. Jalan sesat. Arga Wijaya. Jangan coba tipu dengan ilusi. Jangan kamu tahu pilihanmu. Cuma sampah. Cuma mau kabur. Ilusi. Ini namanya pinjam energi rezeki semesta. Untuk lihat wujud asli giok, sudah kuputuskan. Hijau Kaisar. Nilainya 5 miliar. Hijau Kaisar? 5 miliar? Batu sampah beginikah? Kamu gila? Granit tak berharga. Berani bilang hijau Kaisar? Kamu saja bilang giok kuning violet. Kenapa aku tak berani? Arga Wijaya. Mulutmu lancar sekalipun, tak ada gunanya. Langsung belah. Aku mau lihat batu sampahmu ini bisa keluar apa. Betul. Benar atau palsu. Belah saja langsung jelas. Baik, ya. Ayo. Potong sepanjang garis ini. Kedalaman 2 mm. Pelan, jangan rusak gioknya. Jangan sampai gagal. Kalau kalah lagi,
Keluarga Santoso tamat. Sudah ku bilang ini sampah. Arga Wijaya, permainanmu sudah cukup. Potong terus, sebentar lagi ketemu. Potong lagi juga percuma. Hijau Kaisar. Hijau Kaisar kelas puncak. Apa? Apa? Ini hijau Kaisar kelas puncak. Hijau Kaisar kelas puncak. Sangat langka. Daging gioknya utuh sempurna. Warnanya merata. Tak ada cacat sedikit pun. Nilainya minimal 5 miliar yuan. Bukan cuma itu. Hijau Kaisar kualitas begini, kalau dilelang, 5 miliar yuan baru harga awalnya. Nah, kepala keluarga Saputra, masih berpikir, ini tipuan mata? Atau jangan-jangan, hijau Kaisar kelas puncak saja, tak bisa kau kenali? Hadirin sekalian, pertandingan hari ini, ronde kedua. Bima Saputra, 1,5 miliar yuan. Batu bata giok kuning minyak ayam lawan Arga Wijaya, hijau Kaisar kelas puncak 5 miliar yuan. Ronde ini dimenangkan Arga Wijaya. Kepala keluarga Saputra, sekarang seri 1-1. Nanti tunjukkanlah kemampuan aslimu. Jangan salah lihat lagi, lalu salahkan orang lain. Memalukan keluarga Saputra. Bagus, seri 1-1. Ronde berikutnya, akan kubuat kau kalah telak. Begitu kau jatuh ke tanganku, akan kubuat kau sengsara. Hidup tak tenang, mati tak lepas. Aduh, saya takut sekali. Bagus. Sangat bagus. Ronde ketiga. Nyawamu yang kuminta. Ronde ketiga, judi kenaikan nilai. Ada 10 batu mentah di meja. Harganya dari 10 yuan sampai 5 juta yuan. Masing-masing pilih satu. Setelah dibelah, siapa yang dapat giok terbanyak? Dialah pemenangnya. Ayo mulai. Kulit batunya padat. Pasirnya merata. Ada bunga pinus dan urat lengkap, minimal jenis es tinggi. Harganya cuma 50, modal cuma 50. Bisa jadi giok bernilai miliaran. Ronde ini, aku pasti menang. Aku pilih yang ini. Bahan 50, paling rendah jenis es tinggi. Ini baru namanya lonjakan besar. Bagus. Raka memang pilih yang termahal. Arga Wijaya ini sangat aneh. Selalu menang dengan pilihan tak terduga. Kalau dia menang lagi, rencanaku hancur. Ronde ini harus kalah. Kenapa Raka pilih bahan 50? Aneh. Jangan sampai terbawa logikanya. Bahan murah, risikonya besar. Kita harus pilih yang mahal, lebih aman. Tenang, kalau aku Arga Wijaya yang pilih, batu mana pun pasti naik harganya. Kamu nggak takut mati? Aku pilih yang ini. Yang 500 juta. Arga Wijaya, kau pilih batu termahal ini. Bahkan kalau naik, paling cuma beberapa kali lipat. Batuku yang 50 ini, meski cuma giok bernilai jutaan, sudah naik ratusan kali lipat. Apalagi di dalamnya ada giok bernilai miliaran. Kau ini benar-benar cari mati. Jangan bicara terlalu cepat. Judi batu giok ini menawarkan sensasi yang mendebarkan. Sebelum dibelah, di dalamnya ada naga atau ulat. Tak ada yang tahu pasti. Kita lihat saja nanti. Ronde ini, hanya aku yang akan menang. Karena kalian berdua sudah memilih, mari kita belah dulu batu Tuan Bima. Potong dengan hati-hati, pelan-pelan saja. Jangan sampai rusakkan giok di dalamnya. Dari aman Tuan Muna, hijau terang murni jenis es tinggi, nilainya 33 miliar 750 juta rupiah. Ternyata benar, Dimas main curang diam-diam. Bahan senilai itu cuma di label 112.500 rupiah. Jelas mau bantu Bima mengalahkanku. Kalau kalian sudah tak punya hati, jangan salahkan aku nanti. Hijau terang murni jenis es tinggi. Daging gioknya padat, tanpa retak tanpa kotoran. Estimasi harga pasar, minimal 33 miliar 750 juta rupiah. 5. Dengan 112.500 rupiah, dapat 33 miliar 750 juta rupiah. Ini mustahil. Apa yang mustahil? Tuan Bima, memang tajam matanya, visionernya luar biasa. Dari 112.500 rupiah, jadi 33 miliar 750 juta rupiah. Sungguh fantastis. Yang terbaik di generasi mudanya. Langkah Bima Saputra ini, nilainya naik lebih dari 1 miliar. Arga Wijaya pasti kalah. Biarkan Bima Saputra telan keluarga Santoso dulu. Setelah dia habisi Santoso, baru aku balas hancurkan Bima Saputra. 4 keluarga besar, lambat laun akan jadi milikku, Dimas Mahendra. Sudah pasti kuambil. Arga Wijaya, dari 50.000 jadi 1,5 miliar. Dengan apa kau kalahkan aku? Bahan 5 jutamu ini, sudah kulihat. Kulit batunya biasa saja. 500 juta. Sudah maksimal.
Batu mentah kami belum dibelah. Siapa tahu bisa telah dan nilainya naik. Masih perlu dibelah? Masih perlu dibuka? Arga Wijaya, tadi sudah kukatakan, kau jatuh ke tanganku, akan kubuat kau. Hidup susah, mati pun sulit. Sekarang, kau bisa pikirkan, mau mati bagaimana? Aku punya banyak waktu untuk main denganmu. Batuku yang bagus ini, kau bilang 500 juta sudah maksimal? Tampaknya, wawasan kepala keluarga Saputra. Hanya segini. Di tangan Arga Wijaya, batunya tak ada kata batas. Belah. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Aku ingin lihat, sampai kapan kau sombong? Jangan buru-buru. Setelah dibelah baru tahu. Semoga nanti kepala keluarga Saputra masih bisa tertawa. Ini tak usah kau khawatirkan. Yang tertawa terakhir, hanya aku. Tunggu, Mau main apa lagi? aku belum meramal. Biarkan aku meramal dulu. Arga Wijaya. Jangan kau pikir, cuma dengan meramal, hasilnya bisa berubah? Sungguh konyol. Kamu sendiri bilang, meramal tak akan mengubah apapun. Kalau aku meramal dulu, memang kenapa? Baiklah, aku akan buat kamu kalah dengan sepenuh hati. Kemenangan sudah pasti. Walaupun kamu meramal sampai langit pecah, akhirnya tak akan berubah. Fuksi menggambar heksagram. Raja Wen menyusun garis. Guiguzi mewariskan ajaran. Kuan Lu mahir bak dewa. Langit bumi pinjamkan kekuatan. Qian Li. Naik. Qian Li. Naik. Sok mistis. Aku mau lihat, dengan tingkah anehmu ini, bisa keluar apa? Barang rongsokan. Sudah. Las saja. Oh ya. Aku ingatkan kalian. Sebentar lagi, kencangkan rahang kalian. Siapa tahu setelah dibelah, hasilnya bikin kalian terkejut. Sampai susah dipercaya. Arga Wijaya, kamu lagi main sandiwara? Batu rongsokan ini, malah suruh kami kencangkan rahang? Kamu lagi mimpi ya? Sampai gila? Aku ingin lihat sendiri. Batu kesayanganmu itu bisa keluar apa yang luar biasa begini? Aku ingin lihat. Buka! Buka sekarang juga! Aku ingin lihat, setelah dia berlaga aneh begitu lama, apakah yang keluar adalah giok atau hanya songgok batu tak berharga? Ini ronde terakhir. Arga Wijaya, kamu harus menang. Nasib keluarga Santoso tergantung padamu. Giok merah kelas istimewa. Bahkan yang langka giok merah jenggerayam. Jenis dan kejernihannya sempurna. Daging gioknya utuh. Warnanya pekat seperti darah. Perkiraan konservatif, minimal 22.500 rupiah. Melonjak gila. Melonjak gila. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa jadi giok merah kelas istimewa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah suruh orang periksa dari semua batu mentah. Hanya milik Bima Saputra yang akan naik. Bagaimana mungkin masih bisa keluar? Giok merah kelas istimewa? Bocah ini sebenarnya siapa? Rencanaku. Hancur semua karena dia. 22 triliun miliar. Kita menang. Arga Wijaya, kita menang. Ini tidak mungkin. Pasti kamu yang main curang. Pasti kamu yang main curang. Batu mentah ini disiapkan langsung oleh Tuan Dimas. Proses membelah batu ini dilakukan di depan semua orang yang hadir di sini. Sama sekali tidak ada permainan curang. Bagaimana aku bisa main curang? Kalau keluarga Saputra, jangan-jangan cuma takut kalah, lalu cari-cari alasan. Bima Saputra, kalah ya terima saja. Itu aturan dunia judi. Kamu ngotot begini. Mungkinkah karena takut kalah? Betul. Begitulah. Lebih baik mereka berkelahi. Kalian berdua sama-sama hancur. Aku bisa untung di tengah. Aku bukan takut kalah. Cuma tidak rela saja. Puluhan tahun aku main judi batu giok. Aku sangka bisa kalah dari seorang pedagang kaki lima. Walau caramu tak kuhargai, tapi kau bisa dapat giok terbaik. Aku Bima Saputra. Aku mengaku kalah. Perubahan sikapnya cepat sekali. Tapi sifat Bima Saputra terus terang tidak berbelit-belit. Dari awal sampai akhir, dia pasti dihasut Dimas Mahendra. Sayang jadi alat orang. Dia sendiri tak tahu. Segala hal punya aura. Batu mentah juga begitu. Aku baca heksagram lewat aura, hanya membaca aura spiritualnya. Jujur saja, bisa bertanding dengan lawan jujur sepertimu. Cukup menyenangkan. Bodohnya Bima Saputra. Aku sudah susah payah menghasut agar dia lawan keluarga Santoso. Tapi dia malah gampang menyerah. Kalah ya terima saja. Hari ini kita laksanakan perjanjian Nona Santoso. Ini segel keluarga Saputra. Mulai hari ini, keluarga Saputra akan kau atur sendiri. Aku Bima Saputra, serahkan pada hukumamu. Tenang saja. Akan kutepati janji. Perlakukan seluruh keluarga Saputra dengan baik. Sedangkan kau, tidak ada yang lebih paham tentang bisnis keluarga ini selainmu. Maka tanggung jawab berat akan kuserahkan padamu. Terima kasih atas kepercayaannya. Akan kujalankan dengan sepenuh hati. Tak akan mengecewakan amanat Tuan. Kapan mereka berjanji? Jangan-jangan Maya Santoso sudah tahu Bima akan datang? Sengaja menjerat balik?
Tuan Dimas, 3 ronde sudah selesai. Keluarga Santoso menang 2. Sesuai kesepakatan, harusnya umumkan keluarga Santoso sebagai pemimpin 4 keluarga besar. Para hadirin, penunjukan pemimpin 4 keluarga besar ini adalah urusan penting negara Aruna, tak boleh sembarangan. Para hadirin, silakan beristirahat sejenak. Mohon bersabar. Setelah semuanya siap dan perlengkapan upacara tersedia, baru akan umumkan resmi. Keluarga Santoso sebagai pemimpin, lalu adakan upacara serah terima segel. Dimas ini jelas mengulur waktu. Mencari alasan saja. Keluarga Santoso yang menggiurkan ini pasti tak akan dilepaskan. Surat kebebasanku belum kudapat. Haruskah kukatakan pada Maya tentang rencana Dimas? Bagus sekali. Keluarga Santoso akhirnya jadi pemimpin 4 keluarga besar. Ayah, tunggu sebentar. Aku akan segera membersihkan namamu dan buktikan nama baik keluarga kita. Ini janjiku. Surat status budak tambang. Mulai hari ini, surat ini kuberikan padamu. Mulai sekarang, kau bukan lagi budak tambang yang diatur seenaknya. Kepala keluarga, apa maksudmu? Kau menyesal? Bukan menyesal. Surat status budak tambang bisa kuberikan hari ini. Tapi, aku ingin transaksi lagi denganmu. Bicara ya bicara. Jangan terlalu dekat. Sengaja ya. Transaksi apa? Aku mau kau bantu aku bunuh Dimas Mahendra. Bicara jangan terputus-putus. Kukira, kenapa kepala keluarga mau bunuh Dimas Mahendra? Bukankah keluarga Santoso sudah yang teratas di antara 4 keluarga besar? Tujuan menyenangkan Dimas Mahendra sudah tercapai. Dia merencanakan ini dari awal. Memakai keluarga Santoso sebagai umpan. Heza pertama, Bima Saputra, hanya pionnya untuk mengacaukan keadaan. Aku ikuti rencananya. Tujuannya untuk memaksa dia bertindak total. Bunuh dia. Maka seluruh negeri ini milik kita. Ternyata tebakanku benar. Maya Santoso ini tidak bodoh. Dia tahu segalanya. Bahkan aku pun mungkin ada dalam permainannya. Transaksi ini tak sederhana. Jangan langsung setuju. Harus cari tahu niatnya dulu. Aku sudah dapat surat status budak tambang. Mulai sekarang aku merdeka. Apa alasan saya ikut campur dalam perseteruan kalian? Kamu memang sudah bebas. Tapi pulang butuh uang, kan? Saya bisa memberimu kekayaan yang tak habis-habis. Asal kamu bantu saya bunuh Dimas Mahendra, apapun permintaanmu akan kukabulkan. Bahkan saya bisa jadi milikmu. Bahkan saya bisa jadi milikmu. Kepala keluarga sedang merayuku ya. Tapi saya ini orangnya realistis. Hanya percaya janji yang nyata. Jebakan wanita tak mempan padaku. Saya bisa bantu kamu bunuh Dimas Mahendra, tapi kamu harus bayar saya dan jamin keamananku. Dia mendekat sekali. Napasnya panas. Kenapa jantungku berdegup kencang, tak bisa dikendalikan? Kamu berani sekali. Berani mengajukan syarat pada saya, Maya Santoso. Kamu yang pertama. Baik, aku setuju. Tapi janji kosong. Tak bisa dipercaya. Kepala keluarga, Liontin Giok ini saya simpan dulu. Setelah Anda menepati janji, akan saya kembalikan. Kamu. Itu peninggalan ibuku. Untuk suami masa depanku? Bagaimana dia berani mengambilnya? Sudahlah. Jangan marah. Mari kita bahas. Dimas Mahendra ini licik dan berpengalaman. Akalnya sangat dalam. Penjaganya ketat. Menyerang langsung mustahil. Kamu punya ide apa yang harus kulakukan? Kalau tak ada halangan, Dimas diam-diam kumpulkan pengawal. Untuk caplok keluarga Santoso paksa. Tugasmu sederhana. Temui Dimas untuk judi batu giok. Tahan dia, beri aku waktu. Kalau aku yang lawan dia, dan aku menang, uang kalahannya jadi milikku. Mata duitan. Cara Dimas. Tak kalah kejam dari Bima. Dia kejam. Meski kau menang, dia takkan akui. Bakal murka. Lalu bunuh kau. Kan ada kamu. Aku Arga. Di dunia, tak ada batu yang tak ku kenal. Tak takut dia curang. Cuma satu. Kalau aku menang,
kepala keluarga janji. Uang kalahannya jadi milikku, ya? Kalau menang, tentu jadi milikmu. Hebat. Sudah, jangan bicara. Waktunya temui Dimas. Dalang semua ini, Bunuh kalian dulu. Tanpa diketahui, mulai sekarang, wilayah Aruna, aku yang kuasai. Tuan Dimas, aku minta tolong. Apa? Di seluruh negara Aruna, tersiar kabar, Tuan Dimas serba bisa. Sejak usia 3 tahun kenal batu, 8 tahun bisa nilai urat biji. Kini, kuasai sendiri jalur tambang. Sangat berkuasa. Saya Arga Wijaya, sungguh kagum. Hari ini berani, ajak Tuan Dimas bertaruh. Bolehkah Tuan? Berani terima? Hahaha. Kamu, anak baru keluar dari tumpukan limbah tambang, pantas ajak aku bertaruh? Baik, coba katakan, apa hakmu, apa taruhanmu untuk ajukan ini? Saya taruhkan diri saya. Tuan Dimas, kemampuan ramal saya tadi, pasti Tuan lihat. Kalau saya menang, Tuan beri saya posisi orang nomor 2. Mulai sekarang, saya patuh pada Tuan. Kalau saya kalah, nyawa saya ini serahkan pada Tuan Dimas. Terserah mau diapakan, saya tak akan mengeluh. Kepala keluargamu masih berdiri di sini, berani terang-terangan bilang mau bergabung denganku? Hahaha. Orang tak setia sepertimu, aku Dimas Mahendra, tak berani pakai, tak sanggup bayar. Tuan Dimas bercanda. Saya yang suruh dia coba berani. Aruna, Drishti Simit. dia dapat kesempatan di bawah Tuan. Itu rezekinya. Dan kehormatan keluarga Santoso. Mana bisa disebut tak setia? Memang wanita, pandangannya picik, cuma mikirin selamatkan diri sendiri. Keduanya ini takkan bisa kabur. Sekalian uji kemampuan asli bocah ini. Punya asisten andal. Lebih berguna daripada orang mati. Kemampuanmu meramal dan membaca urat batu. Tadi kulihat memang luar biasa. Aku juga agak penasaran. Baik, ku terima. 1 ronde tentukan hidup mati. Mau taruhan apa? Terserah Tuan Dimas. Bagus. Pertunjukan dimulai. Karena 1 ronde tentukan hidup mati, maka kita adu nilai retakan. Hanya lihat kulit batu, tanpa senter, tanpa sentuh. Untuk menilai, ada retak di dalam batu atau tidak. Siapa yang lebih tepat, dialah pemenangnya. Berani terima? Nilai retakan? Tanpa senter, tanpa sentuh. Cuma lihat kulit pakai mata. Mustahil nilai dengan tepat. Retakan di dalam. Ini terlalu sulit. Aku Dimas di dunia judi Batu Negara X, berpengalaman bertahun-tahun. Yang lain tak berani bilang. Tapi soal nilai retakan, kalau aku nomor 2, tak ada yang nomor 1. Bocah, kau pasti kalah. Karena ini aduan, tentu semakin sulit, semakin kelihatan jagoannya, semakin kelihatan kemampuannya. Seperti kata Anda, kita adu nilai retakan. Memang punya nyali. Kalau begitu, ayo mulai. Yang ini, kulitnya halus, tanpa cacat atau lubang, tekstur merata, di dalamnya tanpa retak, bahan yang bagus. Arga Wijaya. Di hadapanmu, Tuan Dimas. Jagoan judi Batu Giok, kamu harus teliti. Jangan seperti dulu, terburu-buru menyimpulkan. Biar tak rugi. Baik, ya. Batu mentah dari Muna. Tanpa retak, senilai 11,25 miliar rupiah. Batu mentah dari lokasi tua. Ada retak tersembunyi di dalam, senilai 6,75 miliar rupiah. Dimas Mahendra ini memang punya keahlian. Langsung tahu sekilas, Maya Santoso belum siap, tak bisa ditentukan sekarang. Aku harus ulur 1 ronde. Beri dia waktu. Arga Wijaya, nilai atau tidak, sudah lama. Aku nilai. Yang ini, kulitnya tampak padat, pasir halus merata, kepadatan sangat tinggi. Sebenarnya, di bawahnya ada retak tersembunyi, tembus seluruh giok, tersembunyi sangat dalam. Retak tersembunyi. Omong kosong. Ada retak atau tidak, belah saja. Nanti ketahuan. Oke, belah. Batu pilihan Tuan Dimas. Kulitnya padat, tak ada patahan atau lubang, tak ada retak di dalam. Retaknya normal. Anak muda, di dunia judi batu ini, tanpa puluhan tahun, pengalaman bertahun-tahun, dan pengetahuan terkumpul, mustahil jadi hebat. Kamu perlu banyak latihan. Kalau bukan untuk mengulur waktu buat Maya, menunggu orangnya tiba. Sudah kuhabisi kamu, Tuan Dimas hebat, sesuai reputasinya. Tapi, kata pepatah, generasi muda menggantikan yang tua. Selalu lebih kuat. Harus diberi kesempatan kan?
Beraninya, bukan miliknya. Batu pilihan Arga Wijaya ada letak tersembunyi. Menembus seluruh giok. Sama persis dengan penilaian Tuan Arga. Sebenarnya, itu cuma hoki bagus. Tebakan tepat. Ronde ini bisa dianggap seri. Karena ronde pertama seri, tak cukup menentukan. Mending tambah satu ronde. Bagaimana? Tuan Dimas, saya mengalah. Karena seri, bagaimana kalau kita bertaruh lebih besar lagi? Tuan Dimas berani? Apa yang tidak berani? Katakan, mau bertaruh apa? 3 ujian sekaligus. Pertama, menentukan asal tambang. Sebut dengan tepat lokasi tambang asal batu mentah itu. Kedua, menaksir berat. Selisihnya tak boleh lebih dari setengah ons. Ketiga, menentukan jenis dan kejernihan. Sebut dengan akurat warna dan tingkat mutu daging gioknya. Yang benar semua menang. Tuan Dimas, berani terima? Hahaha. Aku sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia judi batu giok negara Aruna. Batu mentah macam apa yang belum pernah kulihat dan kusentuh? Baik, hari ini akan kuperlihatkan padamu di dunia judi batu giok negara Aruna siapa yang benar-benar jagoan. Bagus. Saya tunggu hasilnya. Hijau Kaisar, kau tak tahu. Tambang Mosisa selalu hanya hasilkan giokes dan daging putih jenis kaca. Tak pernah terdengar menghasilkan hijau Kaisar. Kau bahkan dasar jenis dan kejernihan, serta karakteristik lokasi tambang saja tak bisa bedakan. Masih berani bertaruh denganku? Sungguh tak tahu diri. Tuan Dimas benar. Mosisa tak pernah keluarkan hijau kaisar. Arga Wijaya, kamu yakin? Hijau Kaisar Mosisa. Hasilnya sangat rendah, tak seperti Hojang atau tambang Muna yang umum. Tapi hijau Kaisar Mosisa yang asli, begitu muncul, harganya selangit. Hanya kalian tak pernah lihat. Arga Wijaya, omong kosongmu ada batasnya. Tak pernah terdengar. Omong kosong atau bukan, buktikan saja. Perdebatan mulut tak ada gunanya. Baik, buka saja dan lihat. Lihat siapa yang benar. Aku cuma pengen lihat. Bagaimana kalian akhiri ini? Tunggu. Arga Wijaya, maksudmu apa? Aku tepat menebak, jadi gelisah. Tak berani buka? Tuan Dimas, ini sudah ronde kedua. Cuma bertaruh menang kalah. Terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita tambah taruhan, biar lebih seru? Setuju? Mau tambah taruhan apa lagi? Jelaskan. Tuan Dimas, cincin jempol giokmu ini kelihatan bagus sekali. Kalau aku menang, berikan padaku. Bagaimana? Cincin ini sudah menemani puluhan tahun, barang yang selalu kubawa. Kau mau cincinku? Taruhan apa yang bisa kau tawarkan? Saat aku keluar dari tambang, aku baru saja meramal. Ada satu urat biji giok. Aku akan bertaruh dengan itu. Hak kepemilikan urat biji itu yang sudah di tangan, baru benar-benar milik sendiri. Urat biji itu akhirnya akan tetap milik Maya Santoso. Sedangkan cincin jempol ini, sudah kulihat, warnanya hijau kaisar kelas puncak, nilainya miliaran rupiah. Begitu dapat, tak perlu khawatir lagi. Itu satu urat biji utuh. Setelah aku menang, tak hanya dapatkan kembali cincin ini, urat biji itu juga akan jadi milikku. Bertaruh dengannya sekali lagi. Apa salahnya? Baik, aku terima taruhan itu. Aku ingin lihat, apakah kau sanggup mengambil cincin jempol ini? Sepakat, tak boleh mengingkari. Tahan sebentar lagi. Orang saya sudah di jalan. Segera sampai. Tenang saja, saya sudah punya perhitungan. Batu mentah pilihan Tuan Dimas. Lokasi tambang Muna. Benar. Berat 2,6 kg. Benar. Prediksi, es tinggi semburat hijau. Jenis dan kejernihan sebenarnya. Hijau air bening jenis es. Jenis dan kejernihan. Penilaian salah. Salah nilai jenis kejernihan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya salah menilai jenis kejernihan? Tuan Dimas, ternyata yang tak bisa bedakan, jenis dan kejernihan, adalah Anda. Arga Wijaya, jangan sombong dulu. Batumu belum dibuka. Kecuali ketiga tebakanmu benar, baru bisa menang. Kalau tidak, tetap saya pemenangnya. Tapi, saya sudah lihat batumu, mustahil ketiganya benar. Jadi di babak terakhir ini, tetap saya menang. Oh ya, kalau begitu kita buktikan. Lihat siapa pemenang terakhir. Buka!
Bagaimana? Apa semuanya salah? Cepat katakan. Batu pilihan Tuan Arga Wijaya. Lokasi tambang Mosisa. Benar. Berat 2,37 kg. Tepat sekali. Jenis dan kejernihannya. Hijau kaisa. Ketiga item. Tepat dan akurat. Sesuai perkataan Tuan Arga, sama persis. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya di negara Aruna, berdagang batu giok selama ini. Mana mungkin kalah dan kalah dari bocah ingusan ini? Tuan Dimas, Anda kalah. Kalah ya terima. Cincin giok ini jadi milik saya. Kalah? Puluhan tahun di Aruna. Tak pernah kalah. Taruhan sia-sia. Kalau taruhan terima saja. Aturan ini kau sendiri yang buat. Sudah kubilang, kalau aku yang buat aturan, berarti aku yang berkuasa. Dasar bocah, berani menjebak aku. Hari ini, akan kubuat kau ikut mati bersama Maya Santoso. Kubunuh dan kubur kalian di sini, supaya masalah selesai selamanya. Dimas Mahendra, kalah saja main kasar. Tak pegang janji, tidak takut. Dijek semua orang. Dijek? Hahaha. Di negara Aruna, akulah aturannya. Aku bilang menang ya menang. Kalian kusuruh mati, takkan bisa hidup. Kau tak takut? Dua keluarga besar lain bersatu melawanmu? Jangan-jangan kau pikir bisa kuasai seluruh Aruna? Dua keluarga besar lain. Sudah kubujuk. Awalnya tak mau berdarah-darah. Ini semua salah kalian. Mengacaukan rencanaku. Cukup bunuhmu. Seluruh industri giok Aruna akan jadi milikku, Dimas Mahendra. Hahaha. Ada apa? Jangan-jangan ada masalah? Jangan berlebihan, biar lain kali bisa ketemu. Tak bisa ditawar lagi? Tunggu sebentar. Ada pesan apa? Sampaikan ke Raja Arwah. Pinjam kekuatan lain ini. Diam. Lepas. Lenganku. Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Ilmu hitam apa ini? Tembak! Bunuh mereka. Saat senjatamu akan dibunuh, letakkan senjata. Jongkok kanan di kepala, atau kau akan ditembak di tempat. Akhirnya kalian datang, hampir saja terlambat. Kami benar-benar habis. Kepala keluarga, anak buah Dimas Mahendra. Sudah kami tumpah semua, tak ada yang lolos. Kerja bagus. Bagaimana mungkin? Semua di sini orangku. Hanya kau sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa... Satu keluarga Saputra mungkin tak cukup. Tapi, dengan dua keluarga besar lainnya, Ini mustahil. Mereka semua sudah kupengaruhi. Mana mungkin mau ikut perintahmu? Ini lebih mustahil. mereka tak pernah jadi orangmu. Mereka hanya terhasut, salah tuduh keluarga Santoso. Kini kebenaran terungkap. Kami tahu ambisimu mencaplok keluarga Santoso dan lainnya. Untuk kuasai pasar giok Aruna. Kau berbuat jahat, semua berhak menghukummu. Kau, bagaimana kau tahu? Bagaimana kau tahu? Sebelum ayahku wafat, dia tinggalkan surat darah yang menyatakan kaulah pembunuhnya. Saat itu kekuatanmu sangat besar, sedangkan aku sendirian dan lemah, hanya bisa tahan dan bertahan. Tapi, pria sejati tak lupa dendam, balas dendam tak pernah terlambat. Dimas Mahendra, karmamu telah tiba. Rupanya. Kau sudah tahu dari awal, akulah pembunuh ayahmu. Dari awal, kau malah manfaatkan rencanaku. Aku yang lengah. Aku yang meremehkanmu, bocah perempuan ini. Katakan, ayahku mati bagaimana? Wahahaha. Bukankah aku pakai batu mentah yang sudah dimanipulasi untuk menjebaknya? Dia benar-benar tertipu, bahkan mau mempertaruhkan semua harta, berharap batu itu berisi giok bagus. Tapi saat dibelah, ternyata kosong. Lalu dia datang minta penjelasan. Akhirnya, dia kubunuh di tambang. Apa salah keluarga Santoso sampai kau dendam? Kau telah lakukan ini pada kami?
bunuh ayahku dengan kejam. Lemah adalah dosa kalian. Aku mau kuasai industri Giok Aruna. Butuh contoh pertama. Sasaran yang paling mudah. Tentu keluarga Santoso yang paling lemah. Wahahaha. Ini hanya hukum rimba. Dulu kami lebih lemah. Kau bunuh ayahku, rampok harta kami. Sekarang kau cuma ikan di talanku. Bisa kuatur semaumu? Benar katamu. Hukum rimba. Sekarang kau bisa balas dendam untuk ayah Santoso dan pulihkan nama keluarga. Membunuhmu? Terlalu mudah. Kau penuh dosa. Banyak korbannya. Aku biarkan kau hidup menderita. Setiap hari menyesal. Dan ketakutan. Membayar untuk semua salahmu. Bima, Ya, bawa dia, awasi ketat. Aku tak bersalah. Yang unggul bertahan, yang lemah tersingkir. Yang kuat memangsa yang lemah. Itulah hukumnya. Kalau kau tak bunuh aku sekarang, begitu aku bangkit lagi. Obsédé par les coups. Kau takkan dapat kesempatan lagi. Setelah hari ini, keluarga Santosoku akan jadi yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Semua industri giok di negara lestari akan jadi milikku, Maya Santoso. Akan kuatur semuanya. Semua keluarga, tambang, harus patuh pada perintahku. Jangan ada yang salah. siap kepala keluarga. Baik, kalian boleh pergi. Arga Wijaya, terima kasih. Tanpamu, aku takkan bisa membalas dendam untuk ayah. Semudah ini, keluarga Santoso kami juga takkan bangkit secepat ini. Katakan apa yang kau inginkan. Kita kan hubungan kerja sama. Aku bantu kau menang judi dan balas dendam. Kau bantu aku pulang ke negara surya. Saling memenuhi kebutuhan saja. Saling memenuhi kebutuhan. Kau tak ada yang ingin kau katakan padaku? Sikapmu tadi lumayan menggemaskan. Sama sekali tak seperti kepala keluarga yang dingin biasanya. Sekarang, kau sudah jadi penguasa negara lestari. Aku sudah waktunya pulang. Siapa yang melarangmu pulang? Aku sudah menyiapkan uangnya dari dulu. Dan paspormu untuk pulang. Mau pergi sekarang juga bisa. Tak ada yang bisa menghalangimu. Baik. Kalau begitu, terima kasih kepala keluarga. Kalau dia pergi kali ini, aku takkan bisa bertemu dia lagi. Aku tak boleh biarkan dia pergi begitu saja. Kau menang judi batu. Itu perjanjian kita. Aku adalah milikmu. Ini sesuai perjanjian kita. Aku cuma nggak mau berhutang budi. So keras kepala aja. Padahal jelas suka sama aku. Masih nggak mau ngaku. Kepala keluarga ada masalah. Dimas Mahendra kabur. Kepala keluarga ada masalah. Dimas Mahendra kabur. Ada apa? Bukannya kusuruh bawa dia turun dan jaga ketat, kok bisa kabur? Dimas Mahendra bunuh penjaganya, lalu kabur. Sudah kukirim orang geledah di mana-mana. Apni koi hui cheezen wapas lene. Bisa runyam. Dia nggak bakal kabur ke luar negeri. Semua bisnis dan kekuatannya ada di negara Aruna. Lagi pula aku masih di sini, dia pasti balik cari aku. Untuk ambil kembali semua yang hilang dan balas dendam. Wahahaha. Maya Santoso, kau kira aku balik cepet banget untuk balas dendam sama kau? Dimas, lepaskan dia. Ini urusan kita berdua, nggak ada hubungan sama dia. Si você conseguir. Maya Santoso, pada akhirnya kau tetap cuma perempuan. Perasaan itu kelemahan terbesarmu. Jangan kira aku nggak tahu. Liontin Giok warisan keluarga Santoso itu ditujukan untuk menantu keluarga. Tapi sekarang, Liontin itu gantung di lehernya. Apa? Liontin ini untuk menantu keluarga Santoso? Berhasil karena dia, gagal juga karena dia. Kau menang lawan aku berkat dia. Tapi akhirnya tetap kalah karena dia juga. Sudah kubilang, asal kau jangan bunuh aku. Nanti pasti kubunuh kau. Dimas, tenang dulu. Kau bunuh aku, kau juga takkan bisa kabur. Kabur? Ngapain aku kabur? Yang masuk neraka. Cuma kalian letakkan senjatamu. Atau
Ku tembak kepalanya. Dimas, lepaskan dia. Yang kau mau itu aku. Keluarga Santoso. Serang aku saja. Serang kau. Maya Santoso, aku memang mau kau melihat sendiri orang yang kau sayangi mati di depanmu. Aku hitung sampai 3. Kalau belum letakkan senjata, suruh mereka semua pergi. Ku kasih dia 1 peluru. Berani kau? Kenapa tidak berani? Nyawaku sudah tak berharga. Ditemani dia mati lumayan. Baik, aku setuju. Akan kulakukan. Kalian semua keluar. Kepala keluarga. Lakukan seperti kataku. Siap. Sudah kulakukan seperti permintaanmu. Lepaskan dia. Lutut. Tak mau kau langgar. Maya, jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan dia. Demi aku, dia rela lakukan segalanya. Hahaha. Maya Santoso. Keluarga Santoso memang tulang keras. Dulu, wajah ayahmu berlutut minta ampun. Sama persis, seperti kau sekarang. Hahaha. Dimas, jangan terlalu sombong. Masih keras kepala? Nyawa kalian berdua ada di tanganku. Serahkan akta tambangmu dan segel kepala keluarga Santoso. Kalau ku serahkan, ku kasih dia hidup. Sekarang juga. Kau main licik. Barusan kau yang arahkan pistol ke aku, kan? Ku berani kau arahkan. Arahkan. Sudah, Arga Wijaya. Tanganmu masih untuk meramal. Tak layak tenodai darah sampah macam dia. Tak layak, tak sepadan. Serahkan padaku, ku habisi dia. Hahaha. Hahaha. Kau ketawa apa? Hahaha. Hahaha. Bom. Hahaha. Dimas Mahendra, kau gila. Begitu bom ini meledak, semua di sini mati. Kau pun tak selamat. Yang tak ku dapat. Jangan harap orang lain sentuh. Dengar. Tik, tik, tik. Kau dan kau. Mereka di luar takkan bisa kabur. Hahaha. Arga Wijaya, aku tahan dia. Cepat pergi, cari Bima Saputra. Evakuasi semua. Kau bagaimana? Tak ada waktu, pergi. Percuma. Bom akan meledak. Duar. Hahaha. Tak kabur. Tak kabur. Tak ada yang kabur. Hahaha. Bom belum meledak. Masih ada waktu. Ini saat genting, masih mau meramal? Arga Wijaya. Ini bom. Kau pikir dengan meramal bisa tahan bom? Bodoh sekali. Adrian menggambar heksagram. Raja Peter muncul guys. Makhluk Golem mewariskan dan Leonard akhirnya beramal dewa. Mengincam kekuatan langit bumi. Ganti heksagram bebas. Heksagram sial berubah mujur. Mujur? Apa dia coba alihkan perhatian Dimas Mahendra? Aku harus rebut bom itu, meski peluangnya tipis. Dimas Mahendra, yang mati hari ini, hanya kau. Sial. Nyaris berhasil. Percuma. Semua ikut aku ke neraka. Hahaha. Tak dengar katanya? Yang mati cuma kau. Apa yang terjadi? Kok bom jadi kembang api? Tentu tak akan kuberitahu. Aku ubah heksagram. Jadi meriam kembang api. Bagaimana jelaskannya? Lagi nunggu jawaban. Aku bertaruh Dimas Mahendra. Tak berani. Mati bersamaku. Lalu, aku meramal. Tebakanku benar. Kalau bomnya palsu, kenapa harus takut? Langsung ku tembak. Habisi dia, gimana? Aku hebat kan? Arga Wijaya, kau luar biasa. Kau tiba-tiba puji aku. Agak tak biasa. Semua sudah selesai. Kau akan pergi? Ya, aku diculik ke Utara Lestari jadi budak tambang. Keluargaku di negara Surya. Aku pulang cari mereka. Aku besar di negara Lestari. Tak pernah pergi dari sini? Negara Surya itu seperti apa? Bisa ceritakan? Negara Surya adalah kampung halamanku. Di sana aman dan hangat, orang-orangnya ramah. Banyak pemandangan indah dan makanan lezat. Aku yakin kamu akan suka.
Aku suka karena di sana ada kamu.